Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Sangat wajah penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Hujan tidak menjadi halangan buat kita mencari Tuhan. Jika engkau mencintai Tuhan, engkau akan mencarinya. Haleluya. Pastikan engkau datang ke tempat engkau berjumpa dengan Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita akan menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur di pagi hari Tuhan. Kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sudah sepatutnya kami bersyukur dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami perlu tahu Tuhan di tempat ini. Roh Kudus, kami butuh Kau di tempat ini. Penuhi setiap hati kami, penuhi seluruh kehidupan kami dengan kasih-Mu Tuhan, agar kami dapat menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa.
Dalam
sempurna segala nikmat, segala sembah kami hanya bagi Tuhan. Kami berikan segala nikmat, segala sembah kepada Tuhan, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan.
You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb. Amen.
glory, 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 glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, bagi Dia segala pujian dan sanjungan. Yang siap memuji Tuhan di pagi hari dengan saya sama-sama katakan Amin. Haleluya. Mari saling kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita bawa segala pujian sembah kita kepada Tuhan. Kita mau masuk hadiratnya dengan sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, menulis baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya musuh kita Tuhan yang baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Berbanyak dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan hati yang syukur, hadiratnya musuh kita Tuhan yang baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
sambil bertepuk tangan. Haleluya, kita memberikan abang dan kami tempat. Saya percaya hari Tuhan pasti dan berbagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka citalah. Dan sambil bertepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka sekarang bersuka, sekarang besok bersuka, lusa bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya kita Allah yang sudah bangkit. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang mati dan bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan. Terangkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Ada di tempat kudusnya. Terangkanlah. Terangkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Ada di tempat kudusnya. Allah bangkit.
tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan kita lanjutkan persembahan yang pertama. Itu yang terpenting, namamu tercatat di kitab kehidupan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini.
tiada sakit. Berdoa dengan firman Tuhan di pagi hari. Sahabat tahu sahabatnya lagi lemah. Kami tahu Yesus itu sahabat sejati. Dia tidak akan pernah meninggalkan kami. Dia tidak akan pernah membiarkan kami. Dia tidak akan pernah lalai dan menjauh dari kami sebagai sahabatnya. Terima kasih. Seorang sahabat tahu apa yang dirahasiakan oleh sahabatnya. Kami tahu, kami bukan hamba, tapi kami adalah murid dan seorang sahabat bagi Kristus Yesus. Ajari kami mengerti tentang rahasia wahyu dan kebenaran, dari kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan sabda-Mu. Hati kami siap dan telah siap diisi oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, shalom. Saya berharap Bapak Ibu tiga di belakang maju semua. Isi kursi-kursi di depan. Tidak, minggu depan saya suruh meja nanti taruh di kantor sana. Tidak ada meja kursi lagi di belakang. Saya mau pakai kantor di situ ya. Nanti meja kursi saya pindahkan di kantor sebelah. Tidak ada orang yang datang dulu di belakang. Semua duduk di depan, pemimpin duduk di depan. Saya dengar kata-kata dari Pak Jonibo kepada saya. Karena Jonibo dengan bapak saya sekolah, jadi murid di SMP Negeri 1 SMA Advent Doyo. Lalu John Ibo dengan bapak saya masuk Kuncen sama-sama. John Ibo kasih tahu saya begini, bapakmu selalu kasih tahu saya, John, jangan duduk di belakang kalau mau jadi siswa yang pintar, harus duduk di depan. Masuk Kuncen, bapak saya bilang sama John Ibo begini, jangan duduk di belakang, duduk langsung depan dosen kalau mau pintar. Saya waktu sekolah juga selalu duduk di depan, karena saya merasa saya butuh menjadi seorang siswa yang pintar. Saya harus dengar langsung dari seorang guru. Itu kata-kata Jonibo kepada saya. Jonibo itu tokoh Papua, DPR 3 periode. Dia bilang, Papa mau mengajarkan saya di SMP Negeri 1 Sentani, SMA Advent Doyo, masuk Kuncen. Kalau mau jadi pintar, duduk di depan langsung berhadapan dengan dosen. Oke, kita lihat Ester pasal 4 ayat 1 sampai 15. Tapi kita baca ayat 4-nya, ayat 3-nya dulu. Ayat 3 sama-sama kita baca, lalu saya akan bacakan semua ayatnya untuk kita semua sama-sama memperhatikannya. Ester pasal 4 ayat 3, 3, 2, 1. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada pergabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap kumis. Oleh banyak orang dibentangkan kayu kabung dengan abu sebagai lapik tidur. Puasa itu penting kah penting? Penting. Puasa penting kah penting? Sangat penting. Bukan penting, sangat penting. Kau mau jadi hebat,
sebuah undang-undang tita raja bisa berubah kalau Tuhan turun dari tahtanya. Karena apa? Puasa. Hari ini kita lagi puasa 40 hari. Kalau ada orang yang melalaikan doa puasa, dia akan tertinggal, kehilangan urapan, kehilangan kapasitas. Saya lihat ini ada beberapa pemimpin lihat, tidak hadir doa puasa, tidak hadir FA, mau khotbah di mana-mana. Saya selalu kasih contoh, belajar dari Sakeus yang dulu saya muridkan dengan Maksiaku. Maksiaku hari ini kapasitasnya tidak ada kapasitas, tapi Sakeus saya membapai dia Tuhan pakai sampai orang bilang begini, dia doa dan khotbah hampir sama seperti bapaknya. Murid-murid dibapai 3,5 tahun oleh Yesus. Puasa itu penting. Kita mau terima hikmat, pewahyuan, pengurapan. Dalam puasa itulah Tuhan memperbesar kapasitas seseorang dari seorang sahabat jadi murid dan akan jadi pemimpin buat orang lain. Lihat Esther ini, kenapa terjadi perkabungan di tiap-tiap daerah kemana tinta dan undang-undang raja telah sampai. Ini perintah raja. Esther pasal 3. Haman punya niat. Ketika Haman keluar masuk di pintu gerbang benteng Susan, kerajaan Persia, Mordekai tidak pernah tunduk dan hormat kepada dia. Haman tersinggung. Kenapa orang lain hormat dan tunduk kepada saya? Kok Mordekai orang Yahudi itu tidak menghormati saya dengan jabatan, kapasitas yang Allah percayakan kepada saya? Haman tersinggung. Lalu Haman lapor kepada Ahasiweros, raja Persia di saat itu. Saya masuk keluar jabatan dan pangkat yang raja berikan kepada saya. Semua orang tunduk dan hormat kepada saya. Keluar masuk dalam kerajaan ini. Mordekai tidak pernah hormat. Haman cek and recheck. Status Mordekai adalah orang Yahudi. Kalau menurut raja, bagaimana orang Yahudi harus dimusnahkan? Mordekai merasa hanya kalau Haman merasa kalau hanya Mordekai itu kehinaan buat dia. Seluruh orang Yahudi saya harus bantai. Benteng Susan itu di mana? Kerajaan Ahasiweros itu di mana? Persia. Persia dalam Alkitab ditulis ada kata bahasa orang Elam. Elam itu Persia. Persia itu di mana? Iran. Iran itu ada kuburannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kuburan Esther ada di situ. Gua singa ada di situ. Yang pernah Daniel dimasukkan. Saya dapat tunjukkan videonya tadi. Lista bilang tidak ada. Saya coba kasih di speaker, mungkin bisa dengar. Ada satu video yang tadi saya simpan, sabar. Coba kita lihat dulu nanti Pak, lain waktu. Coba ayat 1. Kita baca ayat ini dulu, ayat 1. Kakak kembali ayat 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, dia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain gabung dan abu. Ini puasa. Dia tahu Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu apa? Pasal 3. Haman punya niat untuk membantai, menghabisi, membunuh seluruh orang Yahudi di benteng Susan, di pembuangan di Babel, di Persia, Iran sekarang. Setelah dia tahu surat itu keluar, dan surat itu secara diam-diam Mordekai juga tahu, karena dikasih ke semua kepala daerah, pemimpin, orang Yahudi di kerajaan, di pemerintahan harus dibunuh, dibantai habis. Dari kecil, dari generasi anak kecil sampai orang tua harus dibunuh habis. Ini kita perintah. Suratnya sudah meterai raja lagi, sudah dicabut oleh Haman. Waktu Haman lapor kepada Ahasiweros, Ahasiweros lepas cincinnya.
Silakan buat surat itu dan cap meterai cincin raja. Pasal 3 nanti dibaca. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan kain pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah kota sambil melolong. Melolong tadi saya lihat kosa katanya dalam kamus itu dibilang begini, itu seperti singa yang mengaum-ngaum dengan suara yang keras berulang kali intens, memuji menyembah Tuhan dengan suara yang keras. Orang di Benteng Susan tahu dia agamanya beda, Allahnya beda. Dia menyembah keliling-keliling. Kenapa kita biasa doa keliling? Kita muji-muji, melolong-melolong. Allah kita heran dan besar. Nyanyi dengan suara yang nyaring. Dia melolong-melolong seperti itu di tengah-tengah kota bangsa kafir. Dia sudah tidak malu. Hari itu doa puasa. Kenapa? Menggerakkan hati Tuhan untuk merubah kita dan undang-undang. Karena itu kita, perintah itu sudah keluar bunuh-bunuh. Tapi mereka minta belas kasihan. Dia harus berdoa dan berpuasa. Apa yang terjadi? Hanya Tuhan merubah undang-undang. Orang Yahudi diselamatkan. Haman digantung di tiang gantungan. Kita akan lihat nanti. Kain kabung dan abu kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Nyaring. Suara yang keras, berulang-ulang melolong-lolong. Dia mengaum dengan doa yang merintih. Tuhan, apakah bangsa ini? Bangsa pilihanmu mau dibantai. Doanya seumpama seperti itu dia teriak kepada Tuhan. Di siang bolong, pagi, siang, sore dia keliling di kota itu, Benteng Susan itu. Sudah tidak malu datang ketemu Tuhan. Ayat 2. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Lama turun di Benteng Susan, dia tidak diizinkan orang berpuasa atau pakaian kabung masuk ke dalam kerajaan. Dia hanya berdiri di gerbang aja, tidak boleh masuk. Dia datang berdiri di sini. Haman keluar masuk. Tapi semua orang hormat dan tunduk kepada Haman. Mordekai tidak. Hatimu bagaimana kalau orang tidak hormat? Kepala dinas masuk, orang tidak sapa, marah toh? Ah, ini anak buah kurang ajar. Kapolres baru anak buah datang. Hati panas toh? Tidak. Mordekai merasa lah, kau siapa? Haman, biar kau pangkat tinggi, saya tidak hormat. Jadi saya juga pikir, Mordekai punya sikap seperti itu ya kepada Haman. Ayat 3, di tiap-tiap daerah tempat, ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Artinya begini, dayang-dayang dan sida-sida Ester datang kasih tahu Ester, pamanmu Mordekai itu lagi berkain kabung. Dia lagi melolong-lolong keliling-keliling kota berdoa, teriak-teriak. Ester ini ada dalam istana raja. Salah satu ratu, Ahasiweros, istri dari Ahasiweros. Waktu pesan ini disampaikan, Ester bilang begini, selama 30 hari saya tidak pernah raja panggil saya. Dalam undang-undang Persia, media Persia, kalau orang datang berdiri di ruang raja, pelataran raja, raja kalau mengumumkan tongkat emas, itu mengizinkan orang itu masuk. Tidak, orang itu hukumannya mati. Kita lihat sebentar. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Dia pikir mungkin tidak apa-apa, tidak ada pergumulan. Ester pikir, kenapa om ini atau paman ini berkain kabung? Sida-sida dan semua dayang-dayang Ester bilang, bawa pakaian ini, kasih om pakai. Tidak boleh begitu. Ini kerajaan, tempat terhormat, tidak boleh berkain kabung. Pakaikan, suruh dia pakai pakaian yang layak. Bermasuk gerbang, ketemu saya. Mordekai tolak, dia masih memilih
berpuasa. Masih puasa? Masih? Ya. Puasa iman. Bagaimana mau memiliki pengurapan dan iman kalau tidak berpuasa? Kapasitas seseorang tidak akan pernah besar kalau tidak berpuasa. Datang mengusir setan, setan akan ketawa. Siapa kau? Anak-anaknya siapa yang datang mengusir setan? Imam siapa? Yang 7 anaknya, hanya setan hajar luka-luka. Skewa. Mereka datang mengusir setan, setan dia bilang begini. Saya tahu Paulus, saya tahu Yesus, kau siapa? Pemimpin orang yang ada di gereja kalau tidak pernah berpuasa, hati-hati. Kapasitasmu tidak akan bertumbuh dan berkembang. Kapasitasmu tidak akan pernah naik level. Saya ingat 10 tahun, 10-12 tahun yang lalu Betani kita baru memulai. Sekarang sudah cabang-cabang sudah banyak. Ketika itu saya bergerak seorang diri dan punya kapasitas. Nurwati kemarin meninggal. Mereka lihat kalau saya di antara para pemimpin, wali kota, gubernur, gaul, Betani ada. Karena punya kapasitas. Pemimpin kalau tidak punya kapasitas, orang ketawa. Orang tidak akan hargai. Saya lihat beberapa kali kepala dinas waktu masih zaman GBI di Expo. Gereja Betel Indonesia, bukan Gereja Betel Indonesia, bukan. Gereja Betel. Kepala-kepala dinas datang bicara. Dikasih kesempatan bersaksi gemetar di mimbar. Karena tidak punya kapasitas. Saya lihat beberapa kali kepala dinas provinsi kota datang. Ya, kita pemimpin harus disiapkan oleh gereja. Amin. Kalau sekuler yang siapkan, berdiri di gereja, waktu bicara gemetar. Waktu zaman Pak Kira, Ibu tahu, beberapa kepala dinas datang sampaikan, ini kepala dinas sering pimpin apel pagi dengan pegawainya. Bicara kepada jemaat tidak sampai 500. Dia berdiri bicara gemetar. Itu yang dia bilang kapasitas. Tulungguk Musa, pertama sekali mereka praktek. Mereka bertanya kepada saya begini, karena mereka harus buat laporan di kampus. Waktu mereka datang praktek 6 bulan harus kembali ke SKTP tadi. Mereka bertanya kepada saya, di usia yang muda Bapak khotbah di depan 4 menteri dan para gubernur dan para bupati. Bapak hari itu rasa seperti apa? Saya bilang, hari itu saya berdiri sebagai profesor lalu saya mengajar gubernur, bupati, wali kota dan menteri. Kenapa? Punya kapasitas saya terima di mana? Waktu saya puasa. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat itu. Kalau mereka tanya umur berapa Bapak khotbah? 32 tahun saya khotbah di depan mereka. Saya terima kapasitas kapan? Ketika saya ketemu Tuhan di padang gurun. Padang gurunnya siapa yang ciptakan? Saya sendiri yang ciptakan. Saya mencari hadirat Tuhan lagi. Lewat apa? Lewat doa dan puasa. Kalau orang tidak pernah masuk dalam padang gurunnya sendiri, suatu saat Tuhan izinkan padang gurun, dia berontak. Dia akan lari dan tinggalkan Tuhan. Kalau hari ini engkau mampu menciptakan padang gurunmu sendiri, engkau melatih rohmu, melatih imanmu, Tuhan sedang mempersiapkan engkau di hadiratnya, melatih tangan-tangan kaki-kakimu untuk berperang. Daud dilatih oleh Tuhan di padang penggembalaan. Waktu datang tampil di medan perang, siapakah dia? Orang yang tidak bersunat itu, yang berani-beraninya melawan barisan Allah Israel. Kenapa? Kaki tangannya, rohnya, hikmat, penuh wibawa, penuh otoritas. Tuhan latih waktu dia ketemu Tuhan dalam hadiratnya. Makanya waktu dia lihat Goliat yang tinggi besar, hari itu Saul pun ketakutan dan gemetar. Seluruh tentara jenderal Israel mau bintang 1 sampai bintang 4, mau bintang 10, mereka takut kepada Goliat. Tapi Daud yang penuh kemerah-merahan, Alkitab tulis ketika dia tampil di medan pertempuran, karena Allah telah melatih dia dalam hadiratnya, Allah telah memperlengkapi dia. Ketika dia berjumpa dengan Allah, di mana bukan di bait Allah, di padang penggembalaan, dia sudah ketemu Tuhan. Hanya dengan apa? Dengan kecapi 10 senar. Tuhan adalah
Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan seterusnya dilanjutkan oleh jemaat. Iya. Ketika Dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hatinya, gelisah, dia tidak tenang. Suruh paman pakai pakaian yang bagus, dia tidak tahu bahwa surat dikeluarkan oleh Haman, ditandatangani dan dicap meterai raja, cincin raja. Ester tidak tahu surat itu. Ayat 5. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang, bukan Muhammad Hatta, bukan. Jangan pikir Soekarno dan Hatta di situ. Salah seorang. Hatta Indonesia kan tidak ada hanya ujung, H depan saja, tidak ada H belakang. Terus Indonesia Hatta itu T double. Iya toh? Sama macam guru bahasa Indonesia ya. Salah seorang sida-sida raja, tetapkan baginda melayani dia. Artinya Hatta ini ditetapkan oleh kerajaan untuk melayani baginda ratu. Ditetapkan baginda melayani dia, baginda raja untuk melayani Ester sebagai ratu. Lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Dia berkain kaku. Artinya apa? Maksudnya apa? Tanya dia. Hatta datang bertanya, kenapa kau bersikap begini? Berkain kaku. Apa abu menutupi kepalanya? Itu budaya Israel kalau orang berpuasa. Itu berarti tandanya dia sedang berkabung, meratap. Ada pergumulan yang dia sedang hadapi. Ini apa maksudnya? Ester dia mengirim pesan kepada saya. Hatta bertanya kepada Mordekai. Ester ingin tahu keadaan ini. Lanjut. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Ester, tadi pasal ayat 4 itu Ester pesan begini, tanya dulu. Lalu Hatta datang. Keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota. Dia lagi keliling-keliling menaikkan doa dengan meraung, dengan secara intens, terus menerus, melolong-lolong. Mordekai datang di pintu gerbang istana raja. Lanjut ayat 7. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan, pembantaian, pembunuhan massal orang Yahudi. Pembinasaan. Orang Yahudi harus dibantai dan pembunuhan massal. Dalam sehari, tidak boleh besok. Perintah suratnya begini. Nanti pasal 3 bisa baca. Pasal 5 juga ke depan harus baca. Surat ini kenapa? Pasal ini. Pasal di belakang, pasal depan harus dilihat. Sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Ayat 8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka. Mereka itu siapa? Orang Yahudi. Diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Mordekai kasih tahu Hatta, ini suratnya. Pembantaian massal orang Yahudi. Apakah Ester tahu atau tidak? Kasih tahu dia. Kau kira kau ada di benteng Susan aman? Ini perintah, semua orang Yahudi harus dibantai. Tua, muda, kecil, besar, sampai menyusui pun dibunuh dalam 1 hari. Tidak boleh besok. Nah, ketika mereka berdoa berpuasa, tita dan undang-undang bisa Tuhan bisa berubah. Amin. Amin. Undang-undang boleh keluar. Engkau mau dihukum vonis mati. Tapi waktu engkau mencari Tuhan, Tuhan bisa rubah undang-undangnya. Apakah kita itu bisa dirubah? Bisa. Hanya firman Tuhan yang tidak bisa dirubah. Undang-undang bisa dirubah? Bisa. Ini kerajaan ini. Ada yang bisa lawan Allah kita? Ada yang bisa lawan Tuhan kita? Ada yang bisa lawan Yesus? Mati. Mati. Herodes saja ditampar malaikat, Alkitab tulis begini. Hari itu pun tubuhnya keluar ular. Hari itu, bukan 4 hari 3 hari, bukan. Ditampar ular hari itu, ditampar Allah. Malaikat Allah tampar dia, mati. Hari itu tubuhnya keluar ular.
Pernah lihat orang mati hari ini mati di rumah sakit langsung bulat keluar? Jadi kalau orang tadi malam mereka cerita, bukan hanya tahun 34 saja mereka tolak Injil. 2010 Pak KKR di sini kan mereka bubarkan tuh. Anaknya gila, anaknya sakit mati. Mereka tadi malam cerita 2010 yang Pak KKR di sini kan mereka bubarkan kita tuh. Tadi malam mereka cerita, itu mereka juga minta ampun. Sekarang mereka malah hancur-hancuran. 2011 saya khotbah di situ. Paulus Philip punya anak Ben pergi teriak, oh, berani sekali ya. Ada orang tadi dia bongkar. Saya bilang, bukan saya bongkar, saya luruskan, saya bicara Injil. Oh, pulang malam itu, lari telanjang. Gila. Telanjang pula. Bapak umur 40 tahun lebih lari telanjang malam hari. Dibawa ke Yohani, saya ditelepon, saya datang. Kenapa kau melawan Tuhan? Firman waktu saya sampaikan bukan saya, tapi Tuhan sedang berbicara. Kenapa kau melawan Tuhan? Cuma saya minta ampun sama Tuhan. Gila. Jadi malam mereka kumpul baru. Karena bukan hanya tahun 34 mereka tolak Injil. 2010 waktu kau KKR di sini. Yang polisi yang tadi malam itu Frankie, dia akhirnya ngaku waktu di Pia Sejati karena istrinya keguguran pendarahan terus ulang. Kalau kau bicara firman orang tolak, tidak apa. Akibatnya pasti Tuhan yang berperkara bagi mereka. Itu yang dibilang kapasitas dan otoritas. Perlu kita puasa. Saya pulang, saya melupakan karena saya tahu pesan Tuhan. Saya tidak berdoa untuk mengutuki mereka, tidak usah. Dan Tuhan bertanggung jawab atas firman yang saya khotbah ketika itu. Dan kan waktu kami makan papeda mereka cerita, bukan tahun 34 saja mereka tolak Injil, tetapi 2010 yang waktu Pak KKR di sini, ini Yules ada, bapaknya termasuk yang panitia KKR, Pak Biwa. Tadi malam mereka cerita, orang STT GKI yang sekarang pendeta di Atamali, hancur keluarganya, rumah tangganya hancur. Anaknya kanker otak meninggal, perempuan umur kita, pergi kuliah dikirim. Sekarang anaknya lagi sakit, rumah tangganya hancur bubar. Bapaknya sekarang stroke, gula, asam urat. Mereka ditolak Injil 2010 saya KKR dia. Mereka mau kasih bubar. Saya bilang ini kan pekerjaan Tuhan, bukan proyeknya saya. Hari ini beritakan Injil saja. Siapa yang melawan, dia berurusan dengan Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Coba kita baca. Kakak Yulis dari suara keras. Lihat di depan saja berbaca. Buat kita semua. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saya selalu dalam pelayanan kalau orang menolak Injil, Tuhan selalu bicara saya firman. Siapa yang menolak firman akan menanggung akibat. Di gereja pun kalau kita khotbah, kalau ada yang tidak menerima, berurusan dengan. Karena hati manusia kan saya tidak bisa menyelami masuk ke dalam hati seseorang. Hanya Tuhan yang tahu dan kita yang mendengar juga yang tahu. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semangat saya 1-2 orang hadir dengan 100 orang hadir khotbah, tetap semangat saya tetap bersama. Kadang-kadang orang bilang, kenapa sedikit orang sama khotbah bagus baru. Tidak perlu. Waktu engkau dilatih oleh Tuhan dalam banyak orang dan sedikit orang, pengurapan, otoritas dan kapasitasnya tetap sama. Amin. Makanya kalau saya dibilang khotbah, saya tetap berapi-api, tidak berair-air dan berasap-asap. Saya tetap berapi-api. Kasih tahu kiri kanan, tetap berapi-api. Artinya tetap menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak dibilang biarlah rohmu berasap-asap. Itu sudah padam. Kompor kalau kau padam, apa yang naik? Bisa masak kalau asap.
Ya, sakit mata. Kalau asap bisa makan, tidak bisa. Oh Franky, kompor asap saja bisa masak. Jangan berasap-asap, harus berapi. Api berarti tetap menyala. Kalau bahasa Betawi bilang fire. Bahasa Betawi, bukan bahasa Maribu. Mamanya orang Maribu biasa kan dia. Dan kalau budaya di Sentani itu kampung, mamanya itu diangkat angka tinggi, kadang lebih dari Tuhan Yesus juga. Itu budaya yang salah. Makanya kadang angkat-angkat juga saya jaga-jaga juga. Siapa meremehkan firman? Kembali tadi ke Esther. Jadi kitab sejarah kalau kita baca satu-satu tidak bisa, harus jelaskan seluruh ayat. Itu kitab sejarah. Khotbah harus seluruh ayat biar menjelaskan satu persatu. Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya, memohon belas kasihannya. Untuk apa? Orang Yahudi jangan dibantai. Dan untuk membela bangsanya, bangsa Yahudi di hadapan Baginda, di hadapan Raja Ahasiweros. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Dia berkabungkan alasan surat ini. Lanjut. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta, memberitahukan kepada Hatta, disuruh balik lagi. Kasih tahu, saya ini sudah beberapa hari tidak pernah raja panggil. Kok mau bunuh saya kan? Dalam terjemahan bebas saya bisa bilang begitu. Raja itu orang datang di pelataran, kalau dia mengulurkan tongkat emas, itu mengizinkan orang masuk. Kalau tidak, orang itu dibunuh. Coba kita lihat. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, pelataran dalam kerajaan itu tanpa dipanggil, hanya berlaku, jangan lewat, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Kalau raja tidak mengulurkan tongkat ini, itu berarti pasukan pengawal raja, pas pampres, presiden kan yang jaga pas pampres, toh. Komandan pas pampres itu bintang 1. Diperintahkan, tangkap orang itu, siapa yang datang ganggu raja, bunuh dia. Tidak boleh diizinkan siapapun. Keamanan, demi keamanan raja. Tidak boleh ada orang lalu lalang di depan itu ruang raja ini, pelataran dalam, tidak boleh. Itu orang dicurigai, intel itu, oh tangkap dia, orang jahat, tanpa dipanggil raja. Biar ratu pun dicurigai, dia dipanggil raja datang, untuk apa? Berarti ada rencana jahat bunuh raja. Aturan begitu. Orang datang ketemu presiden pun, kita tahu waktu tim 10 pergi ketemu Jokowi, kita diperiksa semua, kita isi buku tamu, apa keperluannya ketemu presiden. Kita datang diam, ditanya, dan itu ditangkap. Ini diperiksa semua, pakai name tag semua. Oh presiden perintah ke kediaman itu. Kita dijemput. Anak raja kok berdiri di depan raja. Bukan menerjemahkan mimpi raja, tapi sosok jadi Raja Yusuf dan Daniel toh. Alkitab cerita toh. Masa kamu ragu-ragu jawab? Ragu-ragu mundur. Pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. 1 bulan dia dipanggil. Itu sama saja paman menyuruh saya untuk bunuh diri tanpa diundang. Tapi Esther tidak kehilangan akal. Apa pesan Esther kepada Hatta sampaikan kepada Mordekai? Kita lihat. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai.
Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kembali. Ini Hatta ini bolak-balik. Jadi pembawa berita, tukang bos. Kepada Ester, jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput atau selamat dari antara semua orang Yahudi. Sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat 15. Ayat terakhir ya 15. Ayat terakhir. Masih ada? Oh ya. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Susan ini benteng kerajaan. Tempat itu namanya. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Ayat 17 jawabannya. 16-17 sama-sama kita baca 3, 2, 1. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat terakhir. Maka pergilah Mordekai dan perbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pasal 5, jawaban Tuhan datang. Nanti bisa pulang baca dulu. Pasal 5 itu, waktu Ester datang, raja mengulurkan tongkat. Dia bilang begini, raja bilang begini, Ester, ratu, apa yang kau mau minta? Setengah kekayaan dari harta dari kerajaanku pun aku akan berikan. Atau apa saja yang kau minta. Allah di surga mengubah titah dan undang. Ketika berdoa dan berpuasa. Dia bilang kalau memang aku harus mati, aku mati. Karena titah mereka tanpa diundang raja tidak boleh masuk. Undang-undang di bangsa ini bisa Tuhan rubah? Bisa. Sebab Tuhan yang berkuasa atas satu bangsa. Amin. Amin. Ya. Jangan takut berpuasa. Nanti bagaimana? Tewa Mahmud teman saya waktu puasa awal tahun 3 hari 3 malam. Saya diintimidasi nanti saya jatuh di gereja. Tapi karena telepon saya datang, puasa 3 hari, sejati kelemahannya sembuh sampai hari ini. Tewa Mahmud, kemarin tiba dari Timika di kantor saya, tiba dari Timika. Sudah lama sekali saya, hampir 6 bulan dari Timika mengajar di Freeport. Lalu saya ingin sekali bercerita dengan Yao. Berdua sering firman. Saya bilang saya lagi sibuk siapkan kantor. Hari Jumat dia telepon hari Jumat Sabtu kemarin. Saya lihat kantor di sebelah suruh tukang harus kerja. Saya bilang, Bapak 1000 rumah itu bagi-bagi. Saya bilang, ya nanti bagi untuk bekerja. Yang 50 rumah dibangun di dekat pasar baru, yang tidak punya rumah bisa ambil rumah di situ. Itu masyarakat berpenghasilan rendah MBR, Presiden, itu cicilannya lewat TAPERA, tabungan perumahan rakyat, tidak lewat bank BTN. Bunganya ringan. Seperti ini siapa ini Kedor, anak mantunya Pak Franky, kalau ingin punya rumah bisa ambil, yang tidak punya penghasilan sama sekali pun bisa miliki rumah. Itu program Presiden. Agak Timi butuh rumah, bisa ambil rumah di situ. Ya. Kita akan bangun 1000 rumah di Kabupaten Jayapura. Pertanyaannya, kenapa bukan seorang gereja? Mau kasih Pak Gembala, ada banyak pengusaha baru. Suka-sukanya surga toh. Saya sebelum dapat SK Aspren ini junior di pendeta junior PK sudah mimpi. Saya bilang sama ibu, dia telepon saya di kantor gubernur, mau ketemu gubernur. Dia bilang, Pak, ini penting sekali. Ada penglihatan 2 yang saya dapat tentang Pak. Tapi yang pertama, pejabat. Pak datang mau ketemu pejabat, tapi dia malu mau keluar. Karena dia sudah janji-janji mau lantik, tapi tidak lantik. Dia suruh istrinya yang keluar. Saya tidak tahu ini apa masalah Pak.
Tapi pejabat itu rumahnya dekat kali, ada kolam ikan. Dan Pak biasa ke rumah itu. Saya bilang, oh itu rumahnya Pak Bupati. DPD Gunung itu kali besar di samping ada kolam ikan di bawah. Di lantai belakang saya selesai fitness dari celana pendek, dia taruh, ada posisi saya udah olahraga. Anak itu makan papeda, saya celana pendek, tidak apa-apa saya juga celana pendek. Kita makan papeda sama-sama dengan Pak Bupati. Itu yang dibilang kapasitas. Ada dua diskusi ini tapi bercerita. Nah waktu junior lihat, ini Pak ini ada menahan Pak. Terus dia bilang, terus ada ketua forum yang mengundurkan diri. Saya lihat dalam penglihatan itu mereka lagi bermain di depan, tidak di lantai. Oh iya. Waktu dia bicara rumah di pinggir kali ada kolam. Oh itu rumahnya Pak Bupati. Berarti ada hubungan FKUB. Saya puasa. Saya bilang Tuhan, kalau memang ini Tuhan kasih bagian saya tidak perlu cari bersama kemana. Gaya saya tidak mau cari muka di depan pemilu. Itu gaya saya. Orang biasa telepon di mana posisi saya di sini. Oh kita ketemu. Saya tidak suka cari muka karena muka saya sudah ada. Amin. Ya. Coba bilang karena muka saya sudah ada. Jadi saya tidak perlu cari muka. Kakek Benihim, saya datang sengaja terlambat dengan ibu dengan Harvest Vita. Kami empat datang, saya parkir mobil lalu kami masuk. Saya sengaja, maksudnya para hamba Tuhan banyak berbondong-bondong berdesak-desakan. Ingin juga mau duduk dekat gubernur, ingin juga mau duduk dekat bupati, ingin juga duduk dekat Benihim. Saya datang dengan ibu, kami duduk paling belakang. Saya bilang ibu dengan anak-anak, jadi kita duduk di belakang. Pak Henuk ibu lagi bahasa roh keliling-keliling berdoa. Lalu lihat saya, kenapa lu di belakang? Saya sudah siapkan tempat dudukmu antara saya dengan gubernur Benihim. Itu yang punya tempat duduk, maju ke depan. Dia bawa saya bilang ibu, ayo kita maju. Ibu bilang nggak ada anak-anak ya, saya di belakang. Bapak maju, saya mau. Rupanya Pak Henuk sudah siapkan tempat duduk saya. Dia bilang yang kosong itu antara Pak Gubernur dengan saya itu kosong satu. Saya sudah siapkan itu. Pendeta Suwego datang dulu, saya sudah kasih tahu. Dia Pendeta Suwego punya tempat. Kalau saya tidak tahu waktu dia atur itu. Siapa yang merancang? Surga. Amin. Mau puasa terus? Setelah puasa 40 hari mau puasa lagi? Ya. Yang tidak masuk di akal dan pikiranmu Allah sediakan. Puasa penting. Puasa penting. Engkau akan terheran-heran waktu Tuhan berbesar kapasitas. Waktu mulai Tuhan pakai hidupmu. Waktu mulai Tuhan akan mengutus engkau pergi berkota khotbah di mana-mana. Karena apa? Tuhan sudah memperlengkapi engkau. Daud tidak mungkin Tuhan suruh dengan perantaran ayahnya bawa bekal. Lihat abang-abang yang di medan pertempuran. Kalau tanpa skenario Allah di surga, tanpa rancangan Allah, tidak mungkin hari itu Isai suruh Daud bawa bekal. Lihat abang-abangmu selamatkan kita. Itu semua skenario atau rancangan yang Allah sudah merancangkan. Daud harus tiba dengan waktu dan kairosnya Allah. Kau lihat lagi berhadapan dengan seluruh tentara Israel. Itu rancangan, itu Allah yang rancangkan. Walaupun Allah pakai papanya, tidak bisa Allah datang langsung Daud harus pergi. Orang mati waktu itu kalau ketemu kemuliaan Allah di zaman perjanjian lama. Makanya orang tidak bisa sebut Yahweh. Allah hadir dengan kemuliaannya mati. Ada Tuhan pakai Isai, papanya Daud. Tolong bawa roti dan keju ini sebagai bekal buat abangmu. Lalu bawa kabar, apakah mereka selamat? Atau mereka masih ada, masih hidup? Atau ada yang sudah gugur? Bawa kabar kepada ayah. Tujuan itu. Tapi semua rancangan dan skenario itu surga yang buat. Karena apa? Surga punya rancangan untuk bangsa pilihan yang hari ini namanya Israel. Maka pergilah merdeka dan perbuatan itu. Coba ayat 5, coba sedikit saja. Ayat 5. Pasal 5. Salah saya, pasal 5.
Ayat 1. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana. Setelah puasa 3 hari. Setelah puasa 3 hari. Dia datang. Pasal 5 itu setelah puasa. Berarti Tuhan sudah jawab doa. Ester sudah tahu? Belum. Nanti jawabannya setelah dia ketemu raja. Waktu kau puasa, sudah menaikkan doa-doamu, bergerak maju. Saya datang lagi, betul kan tidak? Pertanyaan-pertanyaan kadang muncul kan? Di hati dan pikiran kan? Tuhan sudah jawab kan belum ya? Sebab doa puasa ini didengar saudara. Ester tidak seperti itu, dia langsung datang. Dia bilang begini, kalau hari itu hari aku mati. Kalau aku hidup apa kan hidup? Dia memberanikan diri, dia tahu doa puasa bangsanya menggerakkan hati Tuhan. Amin. Tuhan turun dari tahtanya menyertai Ester untuk menghadap raja. Hari itu kerajaan Allah menyertai Ester, menyertai. Undang-undang berubah kok. Yang berubah siapa? Raja di sorga. Memerintahkan raja kecil Ahasuerus, rubah undang-undang. Orang Yahudi harus selamat. Undang-undangnya dirubah, akhirnya Haman yang digantung. Haman kan suruh mereka buat tiang gantungan untuk Mordekai. Tetapi apa yang dia suruh? Pasal 4-nya, pasal 3, pasal 6 nanti baca. Akhirnya tiang gantungan itu bukan Mordekai yang digantung, tapi Haman yang digantung. Allah merubah semua undang-undang, perancang kejahatan, akhirnya digantung dalam hukuman mati. Kenapa? Berdoa dan berpuasa. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah. Datang ratu cantik ke cantik. Sangat cantik. Ya tuh ratu loh. Datang kepada raja, baginda raja. Dia berdandan, pasti mandi kembang setelah dia doa puasa. Itu atribut dalam kerajaannya harus sebelum menghadap raja, seorang ratu harus berdandan seperti layaknya seorang ratu. Mandi kembang, mandi apa lagi? Dan lain-lain. Saya belum pernah mandi kembang. Hanya saya tahu dalam budaya Yahudi ada atribut itu dalam kerajaan. Ibu Yani juga belum pernah mandi kembang juga. Ini karena kita dalam pengetahuan juga perlu dibaca. Dalam budaya Yahudi mereka itu pasti melakukan hal-hal ini dalam kerajaan. Mengenakan pakaian ratu lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Dia datang berdiri di pelataran begini, berhadapan dengan pintu. Raja ada di singgasana, lagi duduk. Ester datang berdiri. Tidak boleh dalam undang-undang, tidak boleh tanpa diundang raja, tidak boleh, hukumannya mati. Dia datang berdiri, raja ada duduk di dalam. Mungkin kerajaan itu dindingnya kaca semua, mungkin. Karena raja tahu, Ester datang berdiri. Saya membayar, jangan-jangan kaca, karena waktu itu saya tidak ada di situ. Kalau dinding batu kan tidak mungkin raja tahu Ester, toh? Artinya ini logika saja, boleh? Ya boleh. Hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu lalu berdiri lagi. Istana raja, depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu, ayat 2. Ketika raja melihat Ester, sang ratu melihat. Kalau pintu hari itu pintu kayu, dinding hari itu dinding batu, tidak mungkin raja melihat karena CCTV waktu itu belum ada. Atau sudah ada? Belum. Berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas. Kalau raja tidak mengulurkan, pasukan pas pampres datang tangkap bunuh dia. Bunuh dengan cara cincang-cincang, bunuh mau digantung, bunuh ditembak, terserah. Suka-suka pasukan yang menjaga raja. Karena belum ada undang-undang untuk membunuh orang yang datang ganggu raja, belum ditulis di sini. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester. Ester dia datang, bagaimana caranya? Bukan datang begini, bukan, dia segini dengan lutut.
ratu yang menghargai baginda raja. Ini pelataran raja. Tidak bisa datang begini dengan yang pakainya dan gak ada. Tanda merendahkan diri. Walaupun dia seorang ratu. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya. Ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ester datang menyentuh. Raja bilang, apa yang kau minta? Setengah dari harta dan kekayaan kerajaan akan kuberikan kepada. Coba. Bukan bilang Ester hati kau mati. Tidak ada undang-undang yang menjelaskan tanpa diundang kau datang. Tapi dia bilang, apa yang kau minta? Harta kekayaan setengah dari kerajaan ini akan kuberikan kepada. Tidak ada ratu lain yang bisa tunggu. Ratu ada beberapa. Ester salah satu. Waktu itu. Oh, Wasti Sutira ya, Wasti Sutira ya, betul. Satu saja, Wasti sudah disingkirkan. Karena ada aturan raja, dia menyalahi aturan raja. Waktu raja diundang, dia tidak hadir, betul. Wasti waktu itu sudah disingkirkan, tinggal Ester, betul. Berkenan raja kepada sehingga raja mengulurkan tongkat lanjut. 3. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester dan apa keinginanmu? Sampai setengah dari kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Kita berikan tepukan tangan buat Tuhan Yesus. Seandainya waktu itu Ratu Ester itu Ibu Maria. Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, amin, 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 amin. Atas salom itu, assalamualaikum warahmatullahi, itu salom bahasa Arab. Jadi jangan alergi dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejak di kampus belajar teologi, saya sudah tahu. Makanya kalau orang saya telepon teman-teman di sana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu cuma asli kiai begitu, tekanan-tekanan. Ini kan pemimpin kan kita hamba sampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Itu kan untuk Hindu Buddha, salam kebajikan. Sekarang ada salam salveka apa? Banyak sekali. Konghucu dan segala macam. Pemimpin waktu salam, berikan salam kan harus semua kita sampaikan salam. Bukan hanya salam, tapi kan ada Islam, ada Hindu Buddha. Makanya harus belajar. Kadang-kadang kan orang assalamualaikum belum wassalamualaikum berdua. Ini bisa Tuhan mengubah undang-undang, amin. Amin. Puasa penting gak penting? Sangat penting. Jawabannya sangat penting. Bukan hanya penting, sangat penting. Sangat. Undang-undang bisa berubah. Lanjut ayat 4. Saya tambah sedikit ya. Boleh tambah sedikit ya. Jabez kalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini di perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Kalau boleh Haman dengan tuanku raja datang makan malam di rumah saya. Kata perjamuan. Dia mau menjamu raja dan Haman. Ini musuhnya. Kalau ada musuh di kantor, kasih makan dia. Dia marah-marah. Iya dong? Oh itu hatinya tulus sekali. Amin. Kristen saja kasih makan musuhnya. Haman dia berjalan begini. Hanya saya saja Ratu Ester undang dengan Mordekai, dengan apa? Raja Ahasuerus kami. Ceritanya dia bilang, hanya saya saja yang diundang. Dia tidak tahu bahwa nanti mati. Lanjut ayat lagi. Kakak jangan tidur ya, bantu bapak. Maka kita raja suruhlah Haman datang dengan segera.
Dia bilang sama Esther, suruhlah Haman datang dengan segera, jangan lambat. Dimakan malam sebentar. Haman datang pasti gemetar-gemetar, raja ada apa ini? Tapi di lain itu saya dapat kehormatan. Tapi pertanyaannya ini apa? Baik atau buruk? Pasti. Karena dengan segera perintahnya. Baru kenapa raja tidak bisa langsung sampaikan lewat Ratu Esther? Itu kan pertanyaan-pertanyaan tuh. Selama ini kan tidak pernah pesan lewat Ratu Esther. Kok baru kali ini? Ini perintah aja lewat Ratu Esther segera. Sebentar makan malam, dia harus segera hadir. Dia datang pasti setengah jam sebelum acara dimulai. Aduh, ada apa ya? Hatinya galau, gelisah. Ada apa? Ini bertanda baik atau buruk buat saya? Pasti. Karena dengan segera perintahnya. Memenuhi. Kami akan supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Kan belum pernah bagi Haman. Esther mengadakan perjamuan. Boleh juga ya. Belum pernah dalam kerajaan selama saya menjabat jabatan ini, belum pernah. Baru kali ini. 6. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Setelah jamuan malam ada anggur, ada daging, ada sayur yang disiapkan, makan malam. Ini kan kalau minum anggur kan raja sudah oleh sedikit, kan? Orang harus baik kena, oh ya bahasa Inggrisnya. Esther raja dia di situ ya. Itu yang bisa terjemahkan. Apa saja yang kau minta, saya akan berikan kepadamu. Apa yang kau mau. Itu yang tadi dalam bahasa Inggris saya sampaikan. Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Coba pakai kata niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Kalau dalam kerajaan itu ada emas, harta, kekayaan, mau? Loh, Tuhan kalau mengubah undang-undang harta kekayaan orang fasik dipindahkan kepada orang benar karena kuasa. Bisa. Alkitab bilang begitu dalam Hagai itu. Kekayaan orang fasik dikumpulkan mereka suatu kelak waktu Tuhan perintahkan pindahkan kepada orang benar. Harta Mesir waktu Israel mau keluarkan, mereka kumpul emas, kain, harta kekayaan semua serahkan kepada orang Israel. Bawa dalam persiapan perjalanan dalam padang gurun selama 40 tahun. Harta kekayaan emas, perak semua dikumpulkan, diberikan. Siapa yang menggerakkan? Tuhan yang menggerakkan. Hati orang Mesir, serahkan harta kekayaannya ke orang Israel. Puasa penting gak penting? Sangat penting. Bagaimana mau punya kuasa, punya otoritas, punya iman kalau tidak pernah berpuasa? Usir setan ketawa-ketawa. Oh siapa? Saya Lucifer. Dia bilang Lucifer, saya Lucifer. Lucifer. Bisa akan dikabulkan. Lanjut ayat 7. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah. Dia minta besok makan malam lagi. Lanjut. Jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula kiranya dengan Haman di perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Besok dia undang lagi. Haman dia senang, aduh, kabar baik buat saya. Masih dikasih kesempatan besok makan malam semeja dengan raja. Kalau kau diundang makan malam dengan presiden, hatimu berbunga-bunga, berkembang-kembang, berapi-api, berasap-asap. Pingsan. Makan malam dengan presiden, hatimu bagaimana? Berapi-api loh. Pasti bilang pas ngobrol foto semua saya di Facebook. Iya. Aku waktu tidak ada Facebook, Haman tidak kasih naik toh. Kalau hari itu kasih naik kan pasti kau tahu tuh ini Haman pemuka ini. Ini pasang status. Hanya saya saja yang diundang Raja dan Ratu Esther. Saya kalau orang ketemu presiden kan maaf kata, udik-udik sedikit toh. Tidak apa-apa, itu udik untuk baik toh. Iya. Apalagi kepala negara toh, Haman hatinya hari itu. Oh, kok tidak ada orang lain dalam jabatan yang sama diundang? Hanya saya, padahal dia tidak tahu. Undang-undang yang dia buat terbalik bahwa dia yang akan diganti.
Itu saja permintaan Esther. Datang pula lagi raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Lanjut ayat 9. Tetapi Haman menahan. Pada hari itu. Tadi kenapa? Sambungan dari ayat 8 kan? Oh, dan lompat-lompat. Biasa belajar hitungan 8 sampai 10 langsung. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Haman dia senang. Kalau ada selfie, foto, Facebook pasti menyala. Dia senang hati. Saya saja dalam jabatan, kami beberapa orang dipercayakan mendampingi raja dalam keputusan titah dan peraturan. Hanya saya yang bisa memberikan pertimbangan. Hanya saya yang diundang makan malam. Dia bangga sekali. Dengan gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Ini orang sombong. Haman marah. Semua orang menghormati saya, Mordekai pun siapa? Anjing dari mana yang kau datang di sini kau tidak hormati saya? Kata-kata kasarnya bisa seperti itu. Saya hari ini suruh langsung. Kau siapa? Seperti itu maksudnya dalam terjemahan bahasa di kampung. Mari welcome, waktu habis dulu. Ibu ini bingung maksudnya apa? Waktu habis. Baru dia pakai kode begini. Waktu ibadah duka kemarin. Ini bilang begini maksudnya waktu habis. Artinya bungung ini yang khotbah di depan. Nah dalam orang pikir ini yang khotbah di depan, ini sedia. Aneh-aneh. Para gembala dengan hantu hamba Tuhan. Disingkat hantu itu hamba Tuhan. Bergerak menghormati dia maka sangat lepas langit. Tetaplah Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besar kekayaannya. Ini Haman dia menceritakan keangkuhannya, besar kekayaannya, jabatannya, posisinya. Dia cerita kepada teman-temannya. Besar kekayaannya, banyaknya anak laki-laki, segala kebesaran atau jabatan, posisi yang dia miliki diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pengawal pegawai raja. Ayat 12. Lagi kata Haman, tambahlah pula tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama-sama dan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama. Akunya tinggi sekali. Dia tidak sadar Tuhan mampu mengubah sebuah ketetapan dan undang-undang. Kita lagi berpuasa untuk tanah gereja. Anda sudah kasih tanah lain, tapi saya masih berdoa untuk tanah itu. Tuhan pasti kasih. Kita berikan tepukan tangan. Karena yang untuk kasih 80 kali 200 besar sekali. Dalam parkiran pastori bisa dibangun. Tapi saya masih berpikir tanah ini. Saya bilang sama tanah, Tuhan begini, gereja harus ada di jalan utama. Kalau di lorong-lorong, orang naik ojek, turun taksi, naik ojek lagi, datang nanti persembahan tidak ada, sudah habis, bayar maksim dan ojek. Ini bukan bicara mata duitan, bukan. Jemaat kita kan ekonomi menengah ke bawah. Jangan persulit jemaat. Amin. Ya. Datang taksi langsung turun di jalan langsung gereja itu lebih baik. Atau rumahnya dekat dia jalan kaki ke gereja itu lebih baik. Kalau di jalan utama orang bilang, oh ada kegiatan minggu depan saya bisa datang. Tapi kalau di belakang sana mungkin ada yang bisa lihat, ada yang tidak bisa lihat. Itu kerinduan kita bersama mendoakan lokasi ini. Ya. Saya akan mengakhiri doa puasa itu sangat penting. Kita sama-sama berpuasa. Berapa hari lagi kembali bisa selesai? 5 hari lagi. April ya? 5 hari lagi. Sampai Maret saja. Tanggal berapa jadwalnya?
tanggal 20. Oh sudah mau selesai. Iya. Hari tanggal 17. Sekarang 15. Hari 15. Sekarang 15. Udah 5 hari lagi. Iya. Berarti teman-teman muslim hari ini selesai. Belum, tanggal 21. Ya sama-sama. Biasanya mereka selesai, kita masih 5 hari. Kita masih 5 hari. Jadi mereka, sebelum mereka mulai kita 5 hari. Karena mereka 30, kita 40. 40-nya dihitung 5 hari. Di depan, 5 hari di belakang 10 hari. 30 hari kita sama-sama dengan mereka. Tapi kita puasa 40 hari, Islam hanya 30. Artinya Pak Alex dikasih visi oleh Tuhan, kita yang membekuk mereka. 5 hari kita mulai sebelum mereka mulai doa puasa muslim. Mereka selesai 5 hari, 5 hari kita masih berdoa. Biasanya jadwalnya seperti itu. Artinya kita yang membekuk mereka. Mereka mau berdoa minta jin, tuyul dan apa-apa semua kita bombardir mereka habis. Seperti Israel dengan Amerika bombardir Iran. Kasih habis mereka semua. Kalau tuyul dia jangan datang cukup uang di dompet. Saya pernah omanya lihat di pagar waktu masih bunga pagar itu tuyul pendek-pendek datang mau masuk ke rumah di kena bunga pagar mau masuk tembus tidak bisa. Kenapa setiap sore saya suruh anak-anak orang ke rumah dan minyak urapan. Lihat manusia pendek-pendek botak-botak. Datang itu mau masuk mau lewat tidak bisa, dia datang macam kena karet begitu keluar masuk. Melewat batas rumah saya tidak bisa. Karena apa? Ada malaikat yang menjaganya. Amin. Kok sampai lihat itu tuyul-tuyul di rumah? Rapi rumah juga penting dan minyak urapan. Kalau sakit, udah angkat perjamuan. Perjamuan bukan hanya 1 tahun sekali pasca baru angkat. Tidak. 1 Korintus bilang setiap kali kamu memakannya, setiap kali itu menunjukkan waktu kapan saja di mana saja bisa kita angkat perjamuan sesuai iman kita. Ini kan wahyu ini belum dibukakan, belum dihajar oleh tempat lain. Makanya saya bilang anak-anak waktu sakit, anak-anak waktu dinyatakan flek paru angkat perjamuan, baru minum obat paru dari dokter. 4 anak saya kan pernah flek paru. Waktu Dewi tinggal di rumah, Dewi mandi, meninggal karena paru-paru. Ini Bu Lili, suster-suster sudah kasih tahu dia paru, tidak boleh makan sama-sama sepiring. Saya bilang tidak mungkin kami pisahkan, kami mengasihi dia, kami sayang dia. Secara medis mereka nanti anak tertular, benar. Setiap dia meninggal anak-anak, hampir 1 tahun batuk tidak sembuh, kami bawa ke dokter tidak sembuh. Setelah dibawa periksa, dahak mereka flek paru-paru, harvest kita blessing list dalam tempat. Saya dengan ibu pulang berlutut nangis, Tuhan, kami mengasihi Dewi, kami melayani, tidak pernah kami pisahkan piring makannya. Padahal secara medis mereka sudah kasih tahu. Jadi kami berpikir, Tuhan, kita lagi melayani, tidak mungkin anak-anak kami kena. Tapi secara medis harus kita menjaganya. Setelah itu baru saya sadar, mereka sudah ingatkan. Saya dengan ibu ini pulang, Tuhan, kami melayani Dewi, kami mengasihi. Ya banyak anak-anak tidur-tiduran di kasur kami, dipeluk-peluk, kami tidak pernah larang. Padahal mereka sudah tahu dia paru-paru, tidak boleh. Main dengan harvest, dengan ini adik-adiknya di waktu kecil. Setelah dia meninggal, anak-anak kami dinyatakan flek paru. Setiap pagi saya suruh kami angkat perjamuan, baru makan makan obat, mereka minum obat dari dokter. Buat program 6 bulan akhirnya mereka sembuh. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Mereka sembuh total sampai hari ini. Amin. Jadi minyak urapan perlu, tubuh dan darah Yesus itu perlu. Doa puasa sangat perlu dan sangat penting. Itu ketahanan roh dan iman kita. Daya tahan rohani kita di doa puasa. Amin. Buat firman Tuhan kita berdoa. Oleh anugerah, biar pengajaran ini ditangkap, dimengerti, diterima jadi rema buat semua jemaat Tuhan yang hadir, tua muda besar kecil laki-laki perempuan. Kami diberkati. Biar firman jadi rema, kami mempraktekkan melakukannya dalam setiap hidup kami. Doa puasa yang kami jalani, tetap kami akan berdoa dan berpuasa sampai waktu yang ditentukan oleh Sinode kami akan selesaikan. Tapi diizinkan Tuhan kami juga berdoa puasa sendiri, mengadakan dan menciptakan padang gurun kami sendiri untuk melatih rohani kami agar kami bisa bertahan di masa-masa yang sukar. Terima kasih Tuhan. Tuhan memperbesar kapasitas daya tahan
kami, kapasitas rohani dan kapasitas iman kami ketika kami berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa bisa merubah sebuah ketetapan dan undang-undang. Kita raja pun diubah oleh sorga. Allah bekerja, Allah berencana ketika kami berdoa dan berpuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.